Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohmah dengan NPM 2160301100031, Prodi Akuntansi semester 4. Baik, di sini saya dari kelompok 6 Akuntansi Manajemen ingin menjelaskan tentang keputusan taktis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Heni Rahmawati, SE, MSA. Definisi dan tujuan. Apa sih pengambilan keputusan taktis itu? Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making merupakan pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dengan hasil yang langsung. Pengambilan keputusan taktis berorientasi jangka pendek. Tujuan dari pengambilan keputusan taktis ini pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan laba perusahaan. Contohnya adalah suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari pemasok. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk. Dalam pengambilan keputusan taktis yang baik, ada 6 langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis. 6 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif keputusan yang dinilai layak untuk menghadapi masalah tersebut dan mengeliminasi alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, lalu kelompokkan biaya dan manfaat yang relevan dan eliminasi alternatif dengan biaya dan manfaat yang tidak relevan. Yang keempat, hitung total setiap biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif dari setiap alternatif. Yang terakhir, pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada penerapan pengambilan keputusan taktis. Langkah pertamanya adalah mendefinisikan masalah. Misalnya, perusahaan X menyadari kurangnya ruangan untuk gedung dan produksi. Namun, masalah utamanya bagaimana memperoleh tambahan ruangan. Maka, pengambilan keputusannya adalah meningkatkan kapasitas gedung dan produksi. Yang kedua adalah identifikasi setiap alternatif. Nah, itu kan ada beberapa alternatifnya. Kemudian, perusahaan X bisa mengeliminasi yang tidak layak. Terus langkah ketiganya, identifikasi biaya dan manfaat. Karena yang paling layak adalah alternatif 4 dan 5 untuk kebutuhan peningkatan kapasitas gedung dan produksi. Kemudian hitung biayanya. Alternatif 4-nya biaya produksi variabel sebesar 345.000. Terus kemudian sewa gedungnya sebesar 135.000. Alternatif 5-nya harga beli sebesar Rp460.000. Kemudian langkah yang keempat adalah hitung totalnya. Tadi kan yang paling layak adalah alternatif 4 dan 5. Alternatif 4-nya sebesar Rp480.000, alternatif 5-nya sebesar Rp460.000. Perbedaan biaya diferensialnya sebesar Rp20.000. Langkah kelima adalah nilai faktor-faktor kualitatifnya. Yang pertama, kualitas pemasok eksternal. Yang kedua, reliabilitas pemasok eksternal. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Yang terakhir adalah langkah yang keenam, buat keputusan. Terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal penyewa gedung. Baik, selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemudian pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada video ini.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.